Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan fakta? Kali ini kita dalam satu program yang berbeda di Fakta Banten Online. Karena ini jadi perdana dan pertama kali kita buka program namanya Persepsi Fakta. Bentuknya dialog antara host atau saya sebagai MC dengan narasumber yang keren-keren tentunya. Yang kali ini di edisi perdana Persepsi Fakta kita berdialog soal Hari Santri, karena momentumnya Hari Santri. Dan pada sore hari ini kita kawan fakta sudah kedatangan dua tamu yang istimewa yang insya Allah bawa kebahagiaan dan keberkahan buat kita semua nih. Yang pertama saya kedatangan tamu narasumber kita Ustadz Alwian Qosid Samun ya Pak. Ya, Ustadz Alwian ini pengasuh pondok pesantren Al-Khairiyah Citangkil. Mungkin sudah ada yang mengenal atau kawan fakta ingin memperdalam bagaimana tentang Bang Alwian, nanti kita akan dialog lebih jauh. Yang kedua narasumber kita dari Serikat Hadroh Banten ya. Serikat Hadroh Banten. Siapa Kang namanya? Kang Umar Soleh. Kang Umar Soleh ini mewakili Serikat Hadroh Banten. Mohon maaf kawan fakta yang sudah melihat iklan kita soal podcast ini, yang harusnya hadir ketua Serikat Hadrohnya karena Kang Rizky, Ustadz Rizky berhalangan hadir sore hari ini karena sedang menemani istrinya lahiran, digantikan oleh Kang Umar Soleh. Mudah-mudahan dialog kita pada sore hari ini bisa memberikan persepsi yang baik buat kawan fakta, khususnya di momen Hari Santri ini. Baik, apa kabar Bang Alwian? Alhamdulillah baik. Panggilnya Ustadz ya? Bebas aja. Mau panggil abang, mau panggil Kang, mau panggil apa, bebas aja. Ya, kebetulan sore hari ini diundang di kawan fakta karena memang kita ingin berdialog nih. Momentum Hari Santri rasanya harus diisi dengan informasi yang baik soal perkembangan pendidikan agama pondok pesantren atau madrasah di Kota Cilegon. Nah, Bang Alwian ini kebetulan sekarang serius jadi pengasuh di pondok pesantren Al-Khairiyah. Sudah berapa lama sebenarnya Bang? Berjalan 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Jadi pengasuh di... Iya. Saya kenal Bang Alwian ini sebenarnya backgroundnya pengusaha, aktivis, bahkan latar belakang pendidikannya kayaknya di teknik, tapi bisa nyemplung ke pesantren ini dapat ilham atau apa nih Bang? Semoga ini bukan keinginan hawa nafsu saya ya, bukan hawa nafsu, tapi semoga saja ini semua kehendak Allah ya. Semoga ini cara Allah memuliakan saya kehidupan di dunia dan akhirat. Amin, amin. Karena di situ banyaklah pengalaman selama 4 tahun ya ngurusin pesantren itu. Kalau dulu pengusaha ya aktivis, mungkin hanya perjalanan hidup saja mungkin ya. Berakhirnya dari pesantren ke pesantren lagi. Dulu saya di pesantren. Tapi pernah santri dulu ya? Ya tinggal di pesantren lah, bukan santri. Tinggal di pesantren, kemudian sekarang tinggal di pesantren lagi. Oh gitu. Tapi bukan karena, kan banyak nih Bang, orang-orang sekarang nih lari ke agama ini karena ada frustasi ya. Tapi bukan begitu Bang Alwian kira-kira ya? Enggak. Saya lagi anak-anak jadi pengusaha. Mau cerita sebentar. Jadi waktu itu muktamar PB Al-Khairiyah. Kemudian kakak saya pengen pensiun dari pesantren. Kemudian beberapa orang kita tawarkan ya untuk mengurusi pesantren di Al-Khairiyah. Tapi beberapa mundur. Akhirnya nggak ada pilihan lain ya harus saya. Pengabdian berarti? Ya, lagi anak-anak jadi pengusaha. Bahkan waktu awal-awal saya di pesantren saya masih di proyek gitu. Iya. Masih di proyek gitu. Sekarang udah total ya. Apa yang didapat dari pondok pesantren gitu? Kehidupan dunia udah pasti ditinggalin tuh kayaknya. Iya. Artinya kalau dulu saya banyak uang lumayan lah, cukup gitu ya. Kalau sekarang ya tinggal sisi mana kita menilainya itu aja.
Itu aja. Kalau apa yang saya dapat, saya belajar ikhlas, belajar sabar, belajar istiqomah, belajar ya, bukan istiqomah ya, belajar istiqomah, belajar sabar, belajar ikhlas, itu aja. Belajar, masih belajar. Tapi sudah apa namanya ngajar juga kan? Maksudnya bukan hanya menjabat ketua pondok, tapi Iya. sudah Beberapa- apa yang dilakukan Bang Alwian selama di pesantren? Selain saya manajerial sifatnya di pesantren, saya juga kalau setiap Jumat subuh tausiah, kemudian beberapa sifatnya mengevaluasi pendidikan santri, pelajaran santri seperti itu. Jadi mamanya saya kasih tugas mereka, malamnya kita diskusi seperti itu. Kegiatan di pondok seperti itu ya. Selain KPM yang ini ya, formal ya. Saya mau ke Bang Umar nih. Panggilnya Bang Umar ya. Apa Bang Umar pernah jadi santri juga kan ya? Saya pakai ini ya, takut ada kritik. Oh ya, siap. Bang Umar santri di mana waktu itu, Bang? Pertama pesantren itu di Alfat Citanggil, Alfa Citanggil. terus berpindah pesantren yang lainnya, salah satunya yang pesantren yang terkenal di Cilegon juga, Darul Mustafa. Pokoknya ya perjalanan saya Hidup di pesantren. hidup di pesantren gitulah. Dan akhirnya untuk yang sekarang ya ngaji mah terus gitu ya. Tapi masih di pesantren apa udah keluar? Udah keluar. Udah keluar. Cuma ya sekarang lagi senengnya di bidang usaha gitu. Oh, ini kebalik nih. Bang Alwian dari pengusaha geser ke pesantren. Sekarang dari santri Geser ke cari peluang usaha di luar. usaha. Tapi yang dilakukan di waktu di pondok bermanfaat juga buat dunia luar. Alhamdulillah, salah satunya ya saya di sini mewakili Ketua Umum Serikat Hadro Banten. Salah satunya ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren, ilmu yang paling apa ya, ilmu yang paling enggak begitu berharga tapi alhamdulillah bermanfaat, yaitu seni Islam musik hadroh. Serius musik hadroh itu ya. Alhamdulillah senantiasa saya mengamalkan di beberapa pesantren sambil mendalami usaha saya yang sekarang ini. Mungkin kawan fakta masih belum ada yang tahu mungkin tentang hadroh, seni hadroh ini seperti apa. Serikat Hadroh Banten ini terbentuk sudah lama. Alhamdulillah terbentuk sudah lama, kurang lebih udah nyampe 2 tahun, milad yang kedua. Oh, milad yang kedua. Tapi ini khusus buat santri apa enggak? Umum. Sebenarnya seni hadroh ini umum, yakni mengedepankan sholawat. Yang dibedakan antara hadroh dan seni musik Islami lainnya, yaitu hadroh condongnya kepada maulid, marhaban, taksi mahalul qiyam gitu. Iya. Jadi kalau hadroh ini sudah memberikan nuansa baru buat seni Islam gitu ya. Di Al-Hira Citangkil sendiri ada seni hadroh ya? Ada. Eksistensinya Ponpes Al-Hira Citangkil gimana sekarang ini? Ya terus menjalankan misinya, ngajar anak-anak muda agama. Ya. Ya kalau di Al-Hira kan pesantrennya begini, ada pendidikan formal, makanya kurikulumnya 2 di Al-Hira itu. Kurikulumnya 2. Iya, kurikulum nasional dan kurikulum Al-Hira. Yang kurikulum nasional itu di madrasah, kurikulum nasional. Kemudian sorenya baru kurikulum Al-Hira sampai malam. Nah, kurikulum Al-Hira itu mengajarkan ilmu agama. Nah, kita bingkai namanya kurikulum 4 sehat 5 sempurna. Namanya 4 sehat 5 Ya, sempurna. jadi udah kayak menu makanan ini. Ya, jadi pertama itu orang mau sehat harus akidahnya beres, pelajaran akidah. Mereka harus menghafal kitab akidah dan memahami kitab akidah. Dihafal itu kitabnya. Kemudian tahun pertama itu selain akidah awam dan fatwa. Tahun kedua baru dia menghafal kitab Jurumiyah, Selamatan Bina, sama Tasrif gitu. Nah, itu dari segi akidah. Berarti kitab-kitabnya bukan kitab-kitab buku-buku karya sekarang ya, tapi ulama kitab dahulu. Kitab lama semua. Nah, jadi pertama akidah perkuat, kemudian fikih, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis.
Nah, baru yang disempurnakan mereka menguasai baca kitab kuning dan menghafal Quran. Tahfiz itu di ujung pendidikan. Di ujung pendidikan. Iya. Karena kalau belum kita kasih rekomendasi tahfiz, kalau belum mereka menyelesaikan PR-PR mereka yang menjadi kewajiban mereka. Jadi meskipun gedungnya mewah, Al-Hira Citangkil ini kayaknya masih kurikulum salafinya masih kental ya. Iya, basic kita di kitab kuning. Basicnya di kitab kuning itu ya. Dan perpustakaan kita mungkin paling lengkap sih Cilegon. Perpustakaan Al-Hira Citangkil. Kitab tafsir aja ada puluhan. Kemudian kitab-kitab fikih yang besar-besar itu kita ada banyak. Jadi itu referensinya kitab-kitab itu kita. Iya. Belajar di pondok juga mengkaji kitab-kitab apa di pondok modern waktu? Alhamdulillah ya, selama ini saya bergelut belajar di pondok-pondok pesantren itu alhamdulillah nggak pernah yang namanya merasakan pondok yang modern. Artinya sistem salafi semua ya, yang sudah dikatakan Ustadz Alwian tadi ya, inti dari metode salafi itu ya mendalami atau baca kitab gundul gitu ya. Itu aja. Tapi dengan kurikulum salafi seperti itu, manfaat buat santri di kehidupan nyata, apalagi Cilegon nih, Cilegon, Serang sebagian ini kan sudah mulai terlihat modern, industrialisasi mulai ini. Ada bisa jadi bekal buat mereka kehidupan di luar. Alhamdulillah bisa jadi bekal, karena di sistem salafi juga selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, diimbangi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum, supaya nanti santri apabila lulus dari pesantren tidak yang namanya gaptek tentang teknologi dan lain sebagainya. Bukan hanya pintar di ilmu agama saja gitu. Kalau di Al-Hira Citangkil sendiri, Ustaz Alwian, ini kan dulu memang Al-Hira itu dikenal pesantren ya. Tapi kalau sekarang kan dengan bangunan yang sudah wah, megah gitu, banyak juga yang mengenalnya bukan lagi pondok pesantren gitu. Karena ada beberapa pendidikan lainnya kayaknya ya di Al-Hira ya. Nah, dari mulai TK sampai perguruan tinggi ada formilnya. Yang non formilnya tetap kita pertahankan yang di pesantren, di non formilnya. Jadi kalau terkait dengan modernisasinya di bidang formil saja. Kalau pendidikan pesantrennya tetap seperti kita pertahankan seperti zaman-zaman Al-Hira zaman dulu. Masih tetap salafi, metode mengkaji kitab gitu ya. Tolaah, kemudian segala macam lah. Tapi kalau untuk modernisasinya ya di formilnya, di madrasahnya. Dulu madrasahnya satu kurikulum dengan pesantrennya. Sekarang tidak, menjadi dua. Makanya saya anggap santri Al-Hira itu luar biasa. Kenapa? Bisa mengikuti dua kurikulum. Dua kurikulum yang padat, berarti padat pembelajaran sampai jam 10 malam belajar. Dari mulai jam 8 malam resmi KBM-nya ya, kelas belajar mengajarnya itu dari mulai jam 8 sampai jam 10. Ya, kawan fakta, jadi Al-Hira Citangkil sekarang memang banyak pendidikan umum di dalamnya ya. Tapi tidak melupakan ataupun masih ada pembelajaran agama atau pelajaran agama di pendidikan-pendidikan umum yang lain. Kalau di madrasahnya masih ada. Itu kan kurikulum nasional masih ekstensi keagamaan juga masih ada di situ kan. Karena kan yayasannya yayasan pendidikan Islam lah ya. Kalau porsinya sendiri, porsi katakanlah gini, masyarakat Cilegon atau Banten yang datang ke Al-Hira ini lebih porsinya besar memilih pesantrennya atau sekarang yang umumnya nih kelihatan? Kalau di tingkat pertama dan menengah yang paling banyak masuk ke pesantrennya. 80% anak sekolah itu ke santri. Sekitar 20% lagi orang yang pulang pergi gitu kan. Yang sebagian besar paling banyak memang mereka tujuannya pesantren sambil sekolah. Tujuannya. Banyak dari Cilegon atau dari luar Cilegon yang Cilegon banyak, dari Jambi ada. Dari luar juga banyak. Ada porsinya banyak lokal atau? Lokal banyak. Banyak lokal. Ya lokal itu Bojonegara ya. Anyar, terus kemudian Cilegon sendiri, Serang, Pontang, kayak gitu. Jadi walaupun Cilegon Lampung banyak, paling banyak Lampung. Lampung banyak ya. Walaupun Cilegon sudah jadi kota industri, modern, tapi pilihan masyarakat ke Al-Hira masih tetap besar juga ternyata di pesantren ya. Alhamdulillah.
pada prinsipnya begini sih ya, membangun eksistensi pesantren itu kan yang paling utama adalah pertama adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan. Itu yang paling pertama. Yakin nggak anak saya di situ sekolah menjadi lebih baik Ya. atau menjadi lebih buruk, ya kan? Itu kan harus diuji apakah anak saya lebih baik atau tidak. Kemudian kita harus fair, dari sekian lulusan katakan yang semakin lebih baik sekian persen, yang biasa saja sekian persen, yang tidak berkembang ya sekian persen, itu harus kita fair, harus kita itu. Evaluasinya harus ada evaluasi. Ya. Nah di kita sistemnya kayak saya dulu di kontraktor ya. Jadi sistem pelaporan itu seperti di kontraktor gitu. Manajemennya lebih. Iya. Ya. Jadi setiap kegiatan apapun ada laporan di grup WA. Umpamanya sholat subuh ada laporan, makan siang ada laporan, kemudian sholat semua ada laporan. Jadi, yang sakit pun kita bikin jurnal per mingguan. Aplikasi dunia umum malah dibawa ke pesantren jadi sekarang ini. Ya. Jadi mereka bekerja itu ketika orang tuanya bertanya anak saya gimana, laporkan jurnal. Jadi jurnal suruh baca aja orang tuanya. Oke kawan fakta, ternyata luar biasa obrolan kita sore hari ini. Dan untuk menggali lebih jauh lagi nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Oke kawan fakta, kembali lagi ke acara Persepsi Fakta sore hari ini, masih dengan dua tokoh santri di Kota Baja. Kita akan dalami lagi seperti apa sebenarnya dunia pesantren atau kehidupan pesantren di kota yang sekarang ini sudah menjadi kota industri, sudah modern gitu kan. Ke Bang Umar nih, Bang Umar. Kalau melihat geliat anak muda sekarang atau apa milenial disebutnya gitu ya. Ini pilihan mereka ke pesantren atau ke pendidikan agama seperti apa menurut Bang Umar dan kawan-kawan Serikat Hadro? Menurut saya pribadi ya anak-anak ya khususnya kaum milenial zaman sekarang ini ya jauh gitu dari kata kemauan untuk pesantren, lebih condongnya ya ke main-main gitu. Tapi kalau penikmat Serikat Hadro sendiri atau komunitas Serikat Hadro banyak di banyak. Cilegon atau di Banten ini? Di Cilegon, Serang, alhamdulillah udah banyak. Salah satunya ya kesenian dari SHB ini sudah menjuru ke Banten. Umumnya anak-anak muda banyak, anak-anak muda milenial maupun ya kaum tua gitu. Berarti dalam hal seninya banyak yang minat nih anak muda ke Serikat Hadro. Tapi kalau pesantren malah kontradiktif. Pendidikan di pesantren agak kurang. Kalau Serikat Hadro ini atau seni Hadro ini asalnya dari mana? Asal usulnya seni Hadro ini kalau nggak salah itu dari negeri timur. Dari Timur Tengah sana. Timur Tengah. Mungkin Hadramaut mungkin. Hadramaut Yaman. Jadi diadopsi oleh seniman-seniman Indonesia dengan solawat itu ya. Pertama hijrahnya di Indonesia itu di daerah Jawa. Mulai populernya dari timur ke Jawa dulu, khusus Indonesia. Sananya alhamdulillah Jakarta, Banten juga alhamdulillah kena semua. Udah berapa komunitas yang masuk atau tergabung di Serikat Hadro? Alhamdulillah ya kalau misalkan komunitas ya satu komunitas dari macam-macam grup Hadro dari pondok-pondok pesantren itu ya satu komunitas di Serikat Hadro itu. Wadahnya satu. Wadahnya satu. Jadi SHB ini cuma wadah dari organisasi yang pecinta sholawat khususnya di seni alat musik Hadro. Bang Aluyan, kalau pilihan bagi anak muda Cilegon atau anak muda Banten ke mondok misalkan pilihan untuk pesantren di Al-Heria Citangkil ini tawarannya apa yang menarik gitu loh? Kan tadi dijelaskan tuh soal pilihan anak muda kayaknya udah ke pesantren itu udah agak kurang. Ada tawaran lain mungkin yang menarik dari Al-Heria Citangkil? Ya, paling kita kan ada 3 kurikulum tadi itu ya, kurikulum akademik, non akademik.
sama kepemimpinan, akhlak dan sebagainya. Non akademiknya itu kita ada marching band. Itu kan kalau kita tawarkan juga nggak bisa semua orang suka kan ya. Jadi kalau melihat berapa banyak anak muda Cilegon yang mau, Cilegon khususnya ya, yang mau mondok, itu yang saya tahu sekitar 50-an pesantren, itu sekitar 5.000 santri. 5.000 santri. Ya 5.000 santri. Ada 50-an pesantren. Iya, ada 50-an lebih 50 lebih sedikit lah. Paling 5.000 orang santri yang ada di Cilegon. Itu pun nggak semua orang Cilegon. Ada yang dari Lampung, dari luar mana, dari mana. Jadi kalau melihat perbandingan seperti ini justru sangat mengkhawatirkan menurut saya. Sangat mengkhawatirkan, bagaimana tidak. Sementara pendidikan agama adalah hal yang paling pokok. Saya walaupun dulu pengusaha, tapi kan pernah mengenyam pendidikan ya di pesantren, di Al-Heriyah, Ibtidaiyah di Al-Heriyah. Jadi diajarkan juga tentang akidah, akhlak dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang menurut saya mengkhawatirkan. Ini faktornya terdegradasinya pendidikan pesantren ini oleh industrialisasi atau modernisasi atau hal apa yang menurut Bang Alwin? Gini ya, kalau modernisasi itu kan hanya alat ya. Kemudian industrialisasi juga hanya alat untuk bagaimana manusia mencapai kesejahteraan hidup di dunia ini. Alat saja. Ya. Tapi orang banyak kebalik, lebih mencintai alat daripada tujuan itu. Apa tujuan kita hidup? Ini yang tidak bisa disanggup diserap oleh orang banyak kan. Sementara dia hanya berpikir bagaimana ya sehingga paradigma sekolah pun kerja segala macam. Maka saya tidak sepakat ketika dibanding-bandingkan kalau sekolah umum, pesantren kerjanya gimana. Pesantren itu bukan untuk cari kerja, untuk bagaimana kita paham tentang agama kita. Yang nyantri aja ya kan belum tentu sepenuhnya paham. Bagaimana yang tidak sekolah di pesantren. Ini mengkhawatirkan menurut saya. Jadi bukan soal penyerapan tenaga kerja kalau dari pondok pesantren itu ya. Mestinya kalau soal kerja ya kayak pesantren, pesantren bukan untuk cari kerja kok sekolahnya. Untuk bagaimana memahami agama, bagaimana melatih diri menjadi lebih baik akhlaknya gitu. Ya jadi tapi kehidupan santri ke depan, kalau kata orang sekarang kan kalau nggak kerja bagaimana kehidupan ke depan? Nah ini sebetulnya ada potensi di Cilegon ini ya, asalkan pemerintah dan industri mau. Ada peluang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktek usaha persaingan usaha tidak sehat dan monopoli ya, larangan praktek monopoli itu. Sebetulnya itu diperuntukkan bagi usaha-usaha yang non UKM. Kalau umpamanya ini katakan santri yang sudah lulus, sudah bisa ngajar, berikan peran, dibuatkan perda. Setiap industri wajib, katakan begini, wajib untuk membina satu UKM, wajib. Ini enggak ini loh, enggak melanggar undang-undang enggak. Justru ini dianjurkan oleh undang-undang. Undang-undang anti monopoli itu. Katakan begini, industri apa ya? Chandra Asri deh. Berapa juta dia butuh karung? Seperti apa karungnya? Ya. Tinggal pemerintah melatih. Payung hukumnya ya ada kewajiban di situ pembinaan. Karena di undang-undang anti monopoli itu, undang-undang itu tidak berlaku bagi pembinaan UKM, UMKM gitu, tidak berlaku. Nah di sini ada peluang sebetulnya kalau pemerintah jeli ya untuk memberdayakan. Sekarang gini, kalau ustadz secara ekonomi mereka belum mapan, akhirnya dia istiqomahnya juga lama-lama tergerus. Coba kalau dibina UMKM-nya, dia dicopot usahanya kalau dia nggak mau ngajar lagi. Seperti itu bisa. Karena sosialnya sudah berubah, sementara perhatian dari pihak pemerintah atau kalangan industri. Kalau dulu memang kota santri itu latar belakangnya petani, ya nelayan, pedagang dan sebagainya. Dan kota santri itu juga pesantren cuma Al-Heriyah sama Cileber. Ya, kalau kita tahu kan Al-Heriyah Citangkil awalnya bukan di sini. Bukan di sini. Awalnya bukan di sini, di kawasan pabrik Krakatau Steel sana. Krakatau Steel sana. Dengan industrialisasi masuk, ini bisa disebut Al-Heriyah yang pesantren yang terusir atau gimana nih kira-kira dari bicara terusir itu kan secara bahasa ya. Ya. Ya memang hakikatnya kalau mau dipandang terusir ya terusir, kalau mau dibilang pindah ya pindah kan gitu. Tapi support industri
kalau tadi katanya pemerintah masih belum. Kalau industri sendiri ke pesantren sekarang, termasuk Al-Khairiyah misalkan gimana? Kalau khususnya Krakatau Steel ya, Krakatau Steel khususnya itu banyaklah bantu kita lah. Ya cukup banyak. Ya cukup lah artinya kalau kita cabang-cabang contohnya lagi ngebangun, KS itu pasti ngasih besi. Pasti ngasih besi, cabang lagi ngebangun Untuk infrastrukturnya apa, ya. Itu pasti KS itu bantu gitu kan. Krakatau Steel ya. Kalau yang lain ya karena kedekatan saya dengan direkturnya atau apa gitu. Kalau yang disampaikan Bang Alwian tadi soal pemberdayaan, kalau infrastruktur tadi supportnya sudah ada katakan dari Krakatau Steel. Kalau soal konsep pemberdayaan yang terintegrasi seperti tadi untuk meningkatkan ekonomi pesantren memang belum kelihatan di Cilegon. Belum. Baik dari pemerintah maupun dari industri. Sekarang alokasi anggaran dari pemerintah ada nggak setiap tahun untuk pesantren, pembinaan ekonomi dan sebagainya? Kalau politik anggaran untuk pesantren ada, berarti kepedulian jelas berpihak, kan gitu ya. Yeah. Kalau di anggaran APBD-nya nggak ada, ya jangan bicara keberpihakan lah. Kan gitu. Iya. Jadi kawan fakta, kondisi realita pesantren yang disampaikan Bang Alwian tadi di Kota Cilegon memang cukup bisa terusir atau tersingkirkan juga belum bisa ditafsirkan ke sana. Tapi setidaknya realitanya industri memang meminggirkan gitu, posisi pesantren Pindah lah. berpindah gitu ya. Kalau Bang Umar sendiri menilai pasca santri lulus di industrialisasi Kota Cilegon ini, peran mereka ataupun kiprah selanjutnya banyak diterima atau diserap oleh industri di Cilegon atau gimana menurut ya mungkin kawan-kawan Bang Umar yang lain gitu? Sebagian juga ya banyak yang diterima ya, karena lulusan pesantren itu bukan cuma mengajarkan ilmu-ilmu agama, salah satunya ilmu-ilmu tentang ketenaga kerjaan, ilmu-ilmu ekonomi segala macam. Nah, alhamdulillah lulus dari pesantren itu banyak santri-santri yang berpotensi untuk kerja di perusahaan-perusahaan terbaik gitu tuh. Tapi kesempatannya memang dibuka oleh perusahaan untuk lulusan pesantren. Artinya kesempatan karpet itu merah lah ya. Iya. Nggak ada karpet merah seperti itu buat pesantren itu. Iya. Nggak ada karpet merah. Tarung aja biasa kayak seperti pencari pekerja lainnya kan gitu. Jadi disamakan. Iya. Posisinya disamakan dengan lulusan yang lain. Tapi secara kualitas bersaing sebenarnya. Ya, selama ini saya belum dengar santri saya kerja gitu ya, nyari kerja. Rata-rata mereka kuliah atau usaha. Ada yang usaha sekarang ternak sapi, jual beli kambing atau apa gitu. Maju alhamdulillah. Sebenarnya visinya lebih jauh ya, bukan hanya jadi pekerja tapi. Iya. Jadi saya bilang ke santri, kita ini kalau di dunia ini kan sederhananya kita butuh kecukupan saja, kecukupan. Nggak mesti kerja tuh. Iya. Ya, berdagang atau jadi ternak atau apa, itu sebetulnya bisa. Karena kalau mau bersaing dengan industri, ya kan, kita itu hanya dibekali ya, kalau SMA sarjana aja banyak yang nganggur, apalagi artinya sebatas sekolah menengah ya, menengah yang kemudian kebetulan notabene dia juga santri, ya nggak bisa kemudian dibandingkan apakah santri kesempatan seperti apa. Ya saya jelas kalau cari kerja yang sarjana juga banyak nganggur kok. Kalau di Al-Khairiyah Citangkil sendiri ada kurikulum yang coba menyesuaikan dengan kebutuhan industri atau pesantren-pesantren Cilegon yang lain? Kalau di Al-Khairiyah ada namanya divisi non akademik. Di pesantren ada yang namanya divisi non akademik. Itu untuk membangun skill santri di bidang non akademik ya. Contohnya dia ternak atau kemudian nanam bunga yang perempuannya seperti itu. Atau enggak saya ajarkan sedikit-sedikit pengetahuan tentang usaha yang berkaitan dengan industri besar di Cilegon belum? Alatnya kan kita harus lengkap juga. Workshopnya harus lengkap. Belum ada ya? Belum ada. Kalau pesantren lain sepengetahuan Bang Alwian di Cilegon? Kurang tahu ya.
kalau pesantren lain. Dan sepertinya memang pesantren nggak membidik ke sana ya. Ya, kalaupun bicara apa sih hebatnya lulusan SMA kan gitu. Ya. Sarjana juga ya banyak juga yang nganggur gitu, kesusahan cari kerja kan gitu ya. Yeah. Bagaimana dengan lulusan SMA yang apalagi dia fokusnya cuman ngaji kitab, apalagi ngapal Quran, kemudian dihadapkan dengan dunia persaingan tenaga kerja yang luar biasa, itu persaingannya ketat, ya kan? Maka orientasi kita harus bergeser, bukan soal kerja tapi soal bagaimana mendapatkan kecukupan ekonomi. Yeah. Ini yang kadang-kadang orang kemudian sekolah untuk kerja. Kalau bagi santri soal cukup bukan soal nilai berarti kayaknya. Iya. Artinya cukup itu ya kalau kita secara ekonomi kita nggak bergantung kepada orang lain. Minimal itu aja dulu. Ya, kalau sekarang ini kan pemerintah pusat terutama Pak Presiden Jokowi kan sejak 2015 sudah menetapkan ada Hari Santri. Sekarang Hari Santri nih 22 Oktober kita peringati Hari Santri yang ke-5 tahun berarti ya. Ada dampaknya nggak sih Bang dari pemerintah menetapkan Hari Santri? Sebenarnya tujuannya mungkin ingin bagaimana santri diposisikan baiklah gitu di pemerintahan ataupun di masyarakat. Dampaknya dari dampak itu adanya undang-undang pesantren, itu keberpihakan ya, jelas kepada pesantren, bagaimana memperkuat pesantren dan misi-misinya, itu diperkuat di undang-undang pesantren. Kemudian politik anggaran untuk santri, pesantren dan sebagainya, itu juga ada dari pemerintah kan, tiap tahun ada, kemarin juga ada lagi, adalah keberpihakan itu. Cuma kan gini, kita di pesantren itu formatnya kan setiap daerah masing-masing ya. Kalau di Pandeglang mungkin formatnya bisa saja peternakan, perikanan. Di Cilegon kan industri. Formatnya maka pelatihan-pelatihan seperti industri. Kan gitu. Kalau pelatihan-pelatihan yang nggak seperti ke industri, kalaupun kita mau minat ke sana ya, kita harus kerjasama dengan BLK dan sebagainya. Kapan ngajinya nanti? Malah kegiatannya kurikulum agamanya agak sulit ya? Nggak kekejar. Apalagi kurikulum di Al-Azhar itu ketat. Ketat kurikulumnya. Jadi kapan ngajinya nanti? Kalau Bang Umar sendiri melihat Hari Santri ini udah yang ke-5 tahun, bagaimana nih? Ada manfaat apa buat santri sendiri gitu dengan peringatan Hari Santri? Salah satu manfaatnya yaitu santri itu mengedepankan visi misi ilmu agama dan menambah wawasan lainnya. Dan di Hari Santri yang ke-5 tahun ini juga banyak organisasi salah satunya PCNU yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, salah satunya ya perlombaan Islami, baik itu hadroh, murotal, tahlil dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Oke kawan fakta, kita cukup panjang juga obrolan soal bagaimana santri dan peran pesantren di Kota Cilegon. Nanti kita akan sambung lagi di sesi kembali dalam perbincangan dialog sore hari ini soal santri dan pondok pesantren, bagaimana kiprahnya di kota industri. Masih bersama Ustadz Alwian dan Bang Umar, narasumber kita yang keren pada sore hari ini. Bang Alwian, bicara kota Cilegon sebagai kota industri, kota modern, tapi kan dulu kita masih mendengar sekarang juga Cilegon disebut sebagai kota santri. Masih layak nggak sebenarnya Cilegon disebut kota santri ini? Gimana menurut Bang? Kalau kota santri itu artinya mencerminkan budaya santri, budaya yang religius, akhlakul karimah dan sebagainya. Kalau kita lihat di jalan raya jauh dari budaya santri, itu saya pikir nggak layak juga kalau disebut kota santri. Tapi faktanya di Cilegon juga masih ada santri pesantren gitu. Masih banyak ya? Masih banyak. Terus tumbuh juga?
tumbuh juga, 50 pesantren itu tumbuh. Artinya ada yang santrinya ada yang mulai 50, 100 dan sebagainya itu kan. Nah, artinya kalau bicara kota santri, dulu juga kota santri itu yang mengidentikan Cilegon jadi kota santri itu kan cuma Citangkil sama Cibeber. Kan itu aja. Dua rumpun Dua gitu ya. kelompok ini kan yang dua sumbu inilah yang menjadikan identitas Cilegon sebagai kota santri. Karena belum ada yang modern-modern itu. Belum ada. Di zamannya Al-Hira itu sangat modern. Yang lain masih klasik-klasik gitu. Kalau di Al-Hira sudah kelas-kelas. Walaupun pendidikannya, mata pelajarannya pelajaran yang ya kelas berat juga kan gitu. Tapi kemudian kalau saya Cilegon bukan kota santri, ya faktanya juga ada santrinya. Tapi budaya santrinya sudah hilang. Budaya santrinya sudah hilang. Artinya di jalan-jalan raya, anak-anak muda, orang-orang tua dan sebagainya, kita lihat aja jalan raya. Kalau santri kan assalamualaikum, kulun nuwun dan sebagainya gitulah. Iya. Akhlakul karimah, dulu kan masih takdim sama ini. Sekarang nggak ada anak muda yang gampangnya takdim sama yang lebih tua. Ini faktornya apakah memang supporting pemerintahnya untuk program pendidikan agama kurang atau memang bagaimanapun kalau dikatakan pemerintah nggak bersalah ya tetap juga dia sebagai pemangku kepentingan di kota Cilegon nggak bisa juga lepas tangan cuci tangan kan begitu. Ya. Kenapa kehidupan religius di sini nggak berkembang seperti zaman-zaman dulu atau nggak dipertahankan lah. Tapi sepenuhnya menyalahkan pemerintah juga nggak bisa. Karena soal pendidikan itu kan soal tanggung jawab bersama. Pertama di rumah, kedua di sekolah. Kemudian pemerintah hanya bersifat manajerial. Mana yang baik dipertahankan, mana yang buruk dihilangkan. Kan tugasnya pemerintah seperti itu kira-kira. Ya. Kalau pendidikannya tanggung jawab kita bersama, di rumah, di kampung, di lingkungan dan sebagainya. Nah ini ada apa sebetulnya? Sekolah mah semakin tinggi, tapi nilai moralitas makin menurun. Ya kan? Intinya faktor pendidikan agama yang kurang. Yang dibutuhkan sendiri oleh pendidikan agama supaya bisa terus tumbuh ataupun kembali diterima oleh masyarakat apa sebenarnya? Sekarang masyarakat orientasinya apa? Kalau orientasinya nyari kerja, ya nggak bisa lah dibanding-bandingkan dengan sekolah yang memang untuk nyari kerja kan gitu. Kalau pesantren itu kan memang sekolah yang orientasinya mengenal agama. Kalau kemudian orientasinya digeser ke sekolah nyari kerja, ini ada disfungsi yang nanti kemudian mengganggu fungsi pesantren itu. Ayo contoh kayak pelatihan ngelas atau apa segala macam. Kapan ngajinya nanti? Saya bahkan begini, biarlah nanti kalau saya punya keyakinan bahwa orang yang secara keagamaan baik ya, akhlaknya baik, secara keilmuannya baik, itu dunia bisa ngikut. Ya. Saya yakin itu. Tapi saya aja sekarang usahanya kambing, ngirimnya udah kemana-mana kambingnya. Oh sekarang bisnisnya kambing? Enggak, artinya santri saya. Oh santri. Lulus sudah setahun 2 tahun yang lalu lah. Sekarang dia usaha kambing, ada yang juga beberapa usaha di makanan. Itu sudah berkembang. Jadi kalau yang dibutuhkan pesantren dari dukungan pemerintah, karena kan pemerintah biasanya senengnya gitu kan bantuan tuh yang dampak kekiniannya jelas gitu. Misalkan ya dibutuhkan industri atau dibutuhkan pasar apa. Jadi nah, kalau soal pembangunan ekonomi pesantren itu mestinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu dan undang-undang lainnya dijadikan dasar pemikiran bagaimana pemerintah dan industri kerjasama menciptakan kekuatan ekonomi baru di pesantren. Satu. Yang kedua, bagaimana berangsur-angsur kualitas kehidupan religius di Cilegon semakin meningkat. Itu kan perlu ada upaya-upaya yang intensif sifatnya. Nggak bisa, karena akhlak juga nggak bisa tiba-tiba jadi baik. Akhlak itu kan prosesnya lama. Akhlak itu kalau kan gini, kalau orang terbiasa dengan kata-kata buruk, ketika dikagetin aja udah kata-katanya buruk yang muncul. Tapi kalau kata-katanya terbiasa dengan kata-kata yang baik, dikagetin itu langsung kata-katanya baik. Kayak astagfirullah subhanallah gitu. Butuh ada teladan juga ya. Ya. Buat masyarakat.
Ya. Kalau teladan dari wali kotanya Teladan TikTok pertama, gitu. teladan pertama itu adalah di rumah. Teladan pertama di rumah. Di rumah. Dari keluarga. Keluarga. Kalau keluarga baik, insya Allah bangsa ini baik. Bang Umar melihat kota Cilegon, kota santri, masih bisa disebut Cilegon kota santri? Sebetulnya ketergantungan dari kesemuanya pribadi kita masing-masing. Disebut juga kota santri karena ya mayoritas kota Cilegon, bukan mayoritas ya, apa ya namanya, masyhurnya terkenalnya kota santri itu karena di Cilegon umumnya itu banyak pondok-pondok pesantren. Atau disebutan, antara sebutan pantas atau tidaknya itu tergantung diri kita masing-masing. Artinya dalam menempatkan sesuatu yang baik dan buruknya. Kemarin Santri ya harus nyerminkan seorang santri, Iya. bukan santri ya gimana gitu, cerminannya harus dibedakan. Ya kemarin sempat lagi rame-rame juga soal bagaimana ulama atau ustadz santri menyikapi soal hiburan malam di kota Cilegon. Bahkan tetanggaan juga dengan Kabupaten Serang. Yang akhirnya rame tuh disebut lagi nih kota santri kok begini. Nah, gimana tuh menurut Bang Umar tuh? Ikutan juga waktu kegiatan sweeping sama santri-santri yang lain itu. Sweeping itu enggak ikutan sih, cuma ya antara pekerjaan sweeping itu ya antara lain dilakukan oleh ormas Islam ya. Kalau nggak salah itu sebetulnya itu salah satu tujuan yang bagus, artinya menyikapi nahi mungkar supaya tidak ada kemaksiatan yang gimana orang-orang mengenal kota Cilegon ini kota santri, tidak pantas lah gitu tuh. Kalau kepedulian pemerintah sendiri menurut Bang Umar untuk menjaga nilai-nilai religius masyarakat religius di kota Cilegon gimana? Kepeduliannya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah itu peduli gitu. Terlihat ada Nyata ada. Salah satunya ya peduli juga kepada ya pondok-pondok pesantren. Kalau Bang Alben ngeliat modernisasi kota Cilegon dengan tadi tuh tumbuhnya hiburan malam, jadi polemik terbaru lagi sekarang ini. Modernisasi itu tak terhindarkan, sesuatu yang bersifat sunatullah ya. Dan alat-alat modernisasi itu bisa juga teknologi dan sebagainya. Tapi kalau hiburan itu bukan modernisasi. Zaman dulu juga sudah ada. Itu tantangan kita. Bagaimana ini diminimalisir lah. Kalau nggak bisa dihilangkan, diminimalisir. Bagaimana caranya? Pertama berangkat dari keluarga. Saya menekankan pada keluarga. Kemudian yang paling pokok adalah pemerintah. Kenapa sih sudah berpuluh-puluh tahun ada pemerintah kota Cilegon? Contohnya masih ada tempat yang begitu. Dulu kok nggak ada, sekarang ada. Sekarang tumbuh. Banyak ya? Kelihatannya tumbuh atau menurut pemandangan? Saya nggak tahu. Artinya kalau saya ngeliat itu di depan itu ada, ya kan? Biasanya kan nggak tahu berapa tumbuhnya, kan harus ada data, harus ada survei. Nah, tapi yang pasti kenapa itu berlama-lama ada di situ? Kenapa sih akarnya kayak apa gitu? Seperti pemerintah tidak sanggup gitu ya? Ya, seperti itu. Artinya kalau bicara gerakan amar ma'ruf tetap juga harus mengedepankan cara yang baik. Ya. Kalau saya nggak ikut-ikutan sweeping. Ya, ada juga harus orangnya kayak gitu. Ada juga yang belajar agama, ngaji kitab harus ada. Buat membentengi. Yang bertempur juga harus ada gitu loh. Ya, nggak boleh juga yang bertempur semua, yang belajar agama nggak ada, ya nggak boleh juga. Tapi caranya mestinya sampaikan ke pemerintah. Kita uji pemerintah bagaimana goodwill dan political will terhadap persoalan itu. Berarti ini kan juga menjelang pilkada nih kota Cilegon. Harapannya buat pemimpin yang sekarang termasuk nanti yang terpilih nanti menyikapi soal religiusitas masyarakat kota Cilegon harus seperti apa kira-kira? Kembali ke kaidah fikih, tasarruful imam ala rakyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, pengelolaan pemimpin kepada rakyatnya itu harus mempertimbangkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu pertama agama. Kemaslahatan paling utama adalah agama. Kemudian bagaimana secara jiwa masyarakat Cilegon bahagia. Agama dipertahankan dengan tumbuh dengan baik,
budayanya sudah mengarah kepada sana, mengarah kepada budaya santri. Ya. Kemudian secara jiwa masyarakat bahagia. Nggak ada lagi orang yang mengeluh, ya ada jalan mengeluh, tapi nggak semua orang mengeluh gitu kan. Ya. Kemudian bagaimana akal? Akal itu harus dipertahankan sebagai pembeda, mana yang baik, mana yang buruk, melalui pendidikan yang diperbaiki dan sebagainya, perpustakaan pondok diperkuat dan sebagainya, gairah-gairah intelektual dibangun. Nah, jadi kalau pemerintah ke depan nggak berpaku kepada tasarruful imam ala rakyati menurut maslahat, artinya mempertimbangkan kemaslahatan kebijakan-kebijakannya, ya saya pesimis. Kalau yang baik ke depan berarti harus dipimpin lagi kaum santri, Pak. Terlepas santri atau tidak santri, tapi orientasinya kemaslahatan. Kalau Al-Heria sendiri kan ketua umumnya nih sekarang Iya. sedang ikut kontestasi jadi calon wali kota Cilegon. Iya, itu fakta ya. Kalau Bang Alwian bisa menjamin bahwa Al-Heria menawarkan sosok yang memang peduli terhadap pendidikan agama atau memang mewakili kaum santri? Insya Allah bahwa saya melihat niatan baik Pak Haji Umu ya. Dari visi misinya itu kan niatan baik ya. Ya. Kalau niatan baik itu harus didukung. Ya. Ya semoga saja walaupun tidak jadinya pun kita sudah mendukung hal yang baik. Ya. Terlepas nanti jadi atau tidak jadi itu sudah ada di ketentuan Allah lah ya. Tapi kita berikhtiar soal kemudian cara, ini yang penting cara. Cara kita menekankan cara-cara yang baik. Dalam kontestasi pilkada pun ya harus baik caranya. Ya. Tapi saya ingat nih Bang Alwian bahwa kota Cilegon juga pernah dipimpin oleh pemimpin yang santri. Pemimpin sebelum Pak Edi Aryadi ini kan lulusan pondok pesantren juga. Doktor lulusan Universitas Islam juga, tapi terjerat kasus yang ternyata korupsi gitu. Ini berarti nggak menjamin juga kaum santri bisa nggak menjamin menjaga itu. Soal keimanan itu kan soal masing-masing ya. Makanya perlu juga misi soleh itu harus dibentengi oleh orang-orang yang soleh. Iya. Artinya saya sih melihatnya kemaslahatan nomor satu. Kemaslahatan. Karena dalam pendapatnya Imam Syatibi pun maqasid syariat ya. Artinya tujuan diturunkannya syariat itu kan untuk kemaslahatan manusia di muka bumi dan nanti di akhirat. Oke. Sebelum kita tutup sesi diskusi kita, nanti kita akan ada satu sesi lagi terakhir. Tapi jangan kemana-mana kawan fakta, kita rehat dulu sejenak. Kawan fakta, di edisi perdana Persepsi Fakta sore hari ini kita sudah banyak ngobrol soal bagaimana kiprah pesantren santri di Kota Baja menghadapi industrialisasi dan modernisasi. Tentu banyak hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita tangkap dari pemaparan kedua narasumber tadi yang luar biasa. Makasih Bang Alwian, Bang Umar. Sebelum kita tutup, tapi saya punya pertanyaan yang harus dijawab cepat nih. Saya menyebutkan 5 kata, nanti Bang Alwian bisa apalah yang bisa dicepat jawab oleh Bang Alwian. Siap ya? Apa itu? Kalau saya sebut Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ya. apa yang ada di pikiran Bang Alwian? Beliau inspirasi bagi saya. Sebelum saya memegang pesantren Al-Heria, saya ke beliau dulu. Satu, dia ahli fikih. Dia juga seorang penggagas pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Singkat aja Bang. Kalau saya sebut pegawai negeri, apa yang ada di benak Bang Alwian? Abdi negara. Pernah dulu pegawai negeri Ya. Kalau saya sebut terorisme, Pembinaan. butuh pembinaan. Ya. Kalau teknologi, Pengembangannya, penggunaannya. terakhir saya minta penilaian soal Edi Aryadi. Saya tidak bisa menilai.
Ya karena saya tidak bisa menilainya. Kenapa? Penilaian itu harus menyeluruh, Oh, gitu. harus melakukan penginderaan ya. Penginderaan, jangan-jangan saya salah menilai, Siap. atau jangan-jangan saya terlalu memuji, atau jangan-jangan saya menghujat kan gitu. Karena tidak melakukan penginderaan yang baik, harus melalui penginderaan lah. Oke. Bang Alwian mungkin di sesi akhir ini closing statementnya soal bagaimana kiprah pesantren atau santri khususnya di momen Hari Santri ini kira-kira disampaikan kepada kawan fakta. Silakan. Apa yang pas ya? Karena saya bilang paling penting adalah belajar agama. Yang lain tuh lain-lain. Saya sudah pernah ngalamin jadi kontraktor, jadi pegawai negeri, jadi aktivis. Ternyata nyaman itu bersama agama. Selesai. Nyaman bersama agama. Luar biasa. Bang Umar nih, untuk sesi akhir kita sebelum tutup acara kita pada sore hari ini, kira-kira apa yang mau disampaikan Bang Umar? Bagaimana perkembangan Hard Rock ke depan, atau ada program apa mungkin yang mau disampaikan dalam waktu dekat ini buat kawan fakta? Silakan. Pesan saya yaitu pesan singkat, tidak mewakili organisasi Hard Rock, tapi juga ya ingin berpesan karena berketepatan Hari Santri Nasional. Pesan saya khusus anak pesantren atau seluruh santri santriwati yang sedang belajar agama saat ini, teruslah belajar, jangan putus semangat karena ilmu agama itu sangat penting. Itu saja mungkin Pak. Oke, kawan fakta. Satu hal lagi nih yang mungkin penghujung supaya nggak lupa, ternyata Serikat Hadro Banten di momen Hari Santri ini punya karya ya. Alhamdulillah karyanya syair Hari Santri Nasional. Syair Hari Santri Nasional. Sudah bisa dilihat atau dinikmati di mana? Insya Allah nanti perdananya akan dikabarin lewat FB. Di FB ya. FB, ya. Mudah-mudahan nanti kawan fakta dibagi juga di karyanya Serikat Hadro Banten nih, biar bisa kita nikmati bareng-bareng karya seni Islam Hadro Banten ini. Makasih banyak Ustadz Alwian atas waktu dan kesempatannya sore hari ini. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa di sesi lain karena Ustadz Alwian ini banyak latar belakangnya, mungkin nggak hanya bicara santri, nanti diundang lagi soal lain. Mantan PNS atau pengusaha, nanti bisa di sesi lain. Makasih juga Bang Umar. Makasih banyak kawan fakta yang luar biasa. Sesi perdana ini kita ngomongin soal santri dan pendidikan agama setelah pondok pesantren, ternyata luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan hikmah buat kita semua, khususnya di momen Hari Santri ini kita makin meningkatkan nilai-nilai religiusitas, karena tadi kata Bang Alwian bahwa yang terpenting sebenarnya ya pendidikan agama. Dari saya sebagai host atau pembawa acara di sesi perdana ini, mohon maaf atas segala kekurangannya dan mungkin saya akhiri, dan jangan lupa nanti kita akan buat sesi dialog podcast berikutnya di acara Persepsi Fakta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.